serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Haravana Record bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Gardika memalsukan identitas Brahma kepada Demung Wikalpa, bahwa Brahma adalah seorang tokoh dari golongan hitam yang kejam dan buas, dengan maksud agar Brahma menjadi buronan kelas kakap yang harus dibunuh oleh pasukan keraton Kahuripan. Di luar perhitungan Gardika, justru hal tersebut menguntungkan posisi Brahma, di mana dengan demikian Brahma bisa bertindak leluasa atas nama pribadi tanpa khawatir akan menyangkut perkara antara kerajaan. Sekarang sudah jelas bagi kita bahwa Gardika dan Kendala memang benar berada di negeri Kahuripan ini. Iya, Kakang Brahma. Langkah pertama adalah menyelidiki di mana tinggalnya mereka dan pembesar mana yang melindungi mereka. Kalau begitu, mau tidak mau kita harus menyusup ke dalam kompleks keraton. Benar. Wah, pasti sukar, sebab tentu dijaga lebih ketat dari biasanya. Tidak, Harnum. Biasa-biasa saja. Loh, kedatangan kita di sini sudah diketahui mereka, bukan? Iya. Nah, tentu keraton akan dijaga ketat. Keraton tidak akan dijaga ketat. Kalau rumah pembesar yang melindungi Gardika, tentu akan dilipat gandakan penjaganya. Kenapa begitu? Yang memberi perlindungan kepada Gardika dan Kendala bukan pemerintah kerajaan Kahuripan, akan tetapi atas kehendak perorangan. Oh iya, benar. Bahkan mungkin saja si pembesar itu akan merahasiakan upayanya dalam memberikan perlindungan pada Gardika. Sebab sedikit banyak akan mempengaruhi kedudukannya. Misalnya dia dipanggil oleh atasannya, kenapa memberikan perlindungan kepada warga negara asing sebagai pelarian perang? Ada hubungan kepentingan apa melindungi orang Kuntala? Apakah kerajaan Kuntala begitu penting kedudukannya terhadap kerajaan Kahuripan? Kan tidak. Nah, si pembesar itu pasti akan mendapat teguran yang keras dari atasannya. Bahkan mungkin akan diperintahkan untuk mengusir Gardika dan Kendala. Sebab dipandang tidak mendatangkan keuntungan, malah sebaliknya membuat repot dan kerugian. Kalau sudah tahu begitu, kenapa si pembesar itu... Mungkin ada hubungan pribadi yang khusus antara Gardika dengan si pembesar itu. Atau bahkan mungkin si pembesar itu pernah berutang budi kepada Gardika. Sekarang kita tidak perlu mempersoalkan itu semua. Yang penting bagaimana caranya Gardika dan Kendala bisa kita ringkus. Itu saja. Iya, Kakang. Bagaimana Kendala? Ada perkembangan baru? Belum. Pasukan mata-mata yang disebar ke penjuru kota tidak melihat Brahma dan Harnum. Di penginapan? Dari penginapan yang paling murah sampai penginapan yang paling mahal dan mewah, semuanya sudah diperiksa, tapi mereka tidak ada. Kalau begitu pasti mereka tinggal di salah sebuah rumah penduduk, menyewa atau bahkan membeli rumah. Kalau begitu, kita perintahkan kepada para kepala lingkungan agar mendaftarkan warga penduduk yang tinggal di lingkungannya masing-masing. Enak saja kau ngomong, Kendala. Memangnya kita pejabat keraton di sini,
bisa memberi perintah seenaknya. Minta bantuan saja pada Paduka Demung Wikalpa. Jangan. Tidak enak. Demung Wikalpa sudah banyak bantuannya pada kita. Dari mulai rumah untuk tempat tinggal kita ini, sampai kepada penyediaan satu kesatuan khusus pasukan keraton guna menangkap Brahma. Semua itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kita jangan terlalu banyak menuntut. Makanya aku dulu sudah bilang, minta pekerjaan kepada beliau. Pekerjaan di dalam lingkungan ketentaraan, supaya kita punya anak buah sendiri. Dengan begitu, kita punya pasukan sendiri yang bisa kita gunakan untuk menangkap Brahma. Sudah. Sudah? Ya, aku sudah mengatakannya kepada beliau. Lalu, apa jawabannya? Katanya, tunggu. Ya, tunggu. Sudahlah, jangan terlalu gelisah. Pokoknya sekarang ini kita sudah aman. Bagaimana bisa aman kalau Brahma masih hidup? Tapi dia tidak akan bisa masuk ke sini. Penjagaan di sini sangat kuat. Rumah kita ini memang dijaga ketat, sebab berada di samping rumah Paduka Demung Wikalpa yang melindungi kita. Tapi di bagian lain di dalam komplek keraton ini, tidak. Penjagaan biasa-biasa saja. Nah, tidak akan sulit bagi Brahma untuk menyusup ke dalam kompleks keraton ini. Lalu dia melihat suasana lingkungan di sini. Semua rumah pembesar tidak dijaga. Kalaupun dijaga, wajar-wajar saja. Akan tetapi ketika dia melihat rumah Paduka Demung Wikalpa ini, penjagaan sangat menyolok. Nah, dengan cepat dia akan menjadi tahu bahwa kita ada di sini. Penalaranmu tepat, Kendala. Tapi kau lupa bahwa sekarang keadaan sudah berbalik. Berbalik bagaimana? Dulu kita yang dikejar-kejar oleh Brahma. Sekarang kita yang mengejar-ngejar dia. Contohnya, dia tidak berani lagi tinggal di penginapan manapun juga. Sebab merasa takut dicari terus-menerus oleh pasukan keraton. Ya, kau benar. Harnum, mulai besok kita menjalankan rencana kita, yaitu mencari pekerjaan di keraton. Iya, Kakang Brahma. Tapi ingat, jangan melamar pekerjaan yang terhormat. Sebab kau akan ketahuan oleh orang-orangnya, pembesar yang menjadi pelindung Gardika dan Kendala. Jadi pembantu? Wah, jelas tidak akan ada yang menerima. Sebab kau terlalu cantik untuk jadi pembantu. Kulit tubuhmu bersih lagi. Malahan bisa-bisa dicemburui oleh para istri pembesar. Sebab takut ada main sama tuannya. Enak saja. Memangnya saya ini perempuan penghibur? Begini saja. Lebih baik jadi pembantu juru masak di salah sebuah rumah pembesar, atau jadi pengasuh bayi, atau jadi pegawai rendah di balai pajak, balai perbekalan, dan sebagainya. Urusan administrasi keraton. Kata Kakang Brahma saya cantik. Benar, saya cantik. Betul? Kau memang cantik? Nah, mana mungkin saya diterima jadi pegawai rendah. Melihat wajah saya yang cantik, ditambah dengan tingkah laku saya yang terpelajar, pasti mereka akan menempatkan saya di jajaran pegawai kelas tinggi atau menengahan. Kalau begitu kau menyamar. Ganti pakaianmu dengan pakaian paling sederhana, pakaian gadis-gadis desa yang miskin, dan bertingkah pola sebagai gadis desa yang polos dan lugu, serta berpendidikan rendah. Tapi tetap sopan, dan untuk lebih meyakinkan, kau harus kelihatan takut. Lalu Kakang Brahma bagaimana? Aku juga akan melamar pekerjaan ke keraton. Jadi tukang kebun, atau jongos membersihkan bendi, dan mengurus kuda-kuda para pembesar keraton. Bagus, bagus.
benar-benar si Brahma itu sudah kabur? Sudah 10 hari tidak kelihatan batang hidungnya. Belum tentu, Kendala. Brahma itu orangnya licin. Mungkin dia berdiam diri dulu, menunggu sampai keadaan reda. Di mana satuan khusus pasukan keraton sudah lalai, tidak bergairah lagi mencarinya, maka saat itulah dia akan bertindak. Apa tidak mungkin dia sudah pulang ke Kuntala? Brahma bukan jenis manusia yang tepat putus asa. Dia jenis manusia yang ngotot. Tidak begitu saja akan melepaskan kita kalau tidak benar-benar menemui jalan buntu. Kalau begitu, kita perlu terus-menerus mengingatkan pasukan Demung agar tidak mengendorkan pencarian Brahma. Tidak perlu. Sebab beliau sudah tahu apa yang harus diperbuatnya. Tapi kelihatannya beliau mulai acuh tak acuh terhadap kita. Beliau lebih banyak menyibukkan diri dengan pesta pora, foya-foya, bersama teman-temannya, para pembesar keraton. Kau tidak usah heran. Sebab memang begitulah kegemaran Demung Wikalpa. Orangnya senang hura-hura. Dan aku lihat di dalam pestanya itu banyak perempuan muda yang cantik-cantik. Itu salah satu kelemahan beliau. Gemar main perempuan, dan hal itu pula lah yang menyebabkan jiwanya dulu hampir melayang. Maksudmu? Dulu aku pernah bercerita padamu, bukan? Bahwa ketika masih muda, aku dan Demung Wikalpa sama-sama belajar ilmu tata negara di Daha. Ya, aku masih ingat. Dengan wajahnya yang ganteng, pakaiannya yang mentereng, uang banyak, dia banyak menggait gadis-gadis Daha. Kerjanya pacaran melulu. Tapi anehnya, pelajarannya tidak ketinggalan. Malah dia termasuk murid yang paling cerdas di antara kita semua. Kegemarannya main perempuan semakin menjadi-jadi. Dan suatu ketika, dia main gila dengan seorang perempuan yang sudah punya suami. Hah? Punya suami? Iya. Perempuan itu masih muda dan cantik. Dan anehnya, perempuan itu juga mau pada Wikalpa. Tapi malang tak dapat diraih. Untung tak dapat ditolak. Suami perempuan itu tahu. Ah, suaminya tahu? Iya. Ketahuan oleh suami perempuan itu. Lalu? Wikalpa diringkus, lalu dibunuh. Dibunuh? Mau. Oh, baru mau toh. Untung aku melihat. Aku tolong si Wikalpa. Lalu suami perempuan itu aku bunuh. Hah? Kau membunuh suami perempuan hina itu? Waktu itu aku masih muda. Jadi belum bisa menahan diri. Setiap aku berkelahi, lalu aku lihat musuhku tangguh, aku cepat naik darah. Lupa pada segalanya. Terus mengamuk. Pokoknya mata gelap. Nah, begitu pula ketika aku berkelahi dengan suami perempuan gila itu. Dia sangat tangguh. Permainan goloknya hebat. Pertarungan sudah berjalan 30 jurus. Dia masih tegar. Pedangku sama sekali tidak bisa menyentuh badannya. Malah golok dia sudah 2 kali nyerempet tanganku sampai berdarah. Lalu kau mata gelap? Iya. Aku mengeluarkan semua ilmu permainan pedangku. Aku sudah lupa bahwa aku membela yang salah. Akhirnya orang itu kedodoran, kehabisan nafas. Akhirnya pedangku menebas dadanya. Orang itu roboh mandi darah dan mati. Wah, kau benar-benar sinting, Gardika. Namanya masih muda. Lalu perempuan itu, istrinya yang main serong itu bagaimana? Diberi uang yang banyak oleh Wikalpa. Lalu disuruh pergi jauh, pindah entah kemana. Gila. Wikalpa memohon kepadaku sambil menangis agar kejadian itu tidak dilaporkan kepada Tumenggung Ing Kedayun, guru besar kami. Ya, aku menyanggupi. Dan memang sampai sekarang pun aku tidak pernah membocorkan rahasia ini kepada siapapun juga. Hanya kepadamu aku ceritakan. Sebab kau sudah aku anggap teman seperjuangan. Pantas. Paduka Demung Wikalpa itu sangat senang padamu dan mau merepotkan diri menjadi pelindungmu. Rupanya karena dia berhutang nyawa kepadamu. Sekaligus berhutang budi karena kau menyimpan rahasia dirinya. Iya, begitulah.
Kakang Brahma, saya berhasil diterima bekerja di rumah salah seorang pembesar keraton, Punggawa Danutara. Jadi apa? Jadi wakil juru masak. Oh, bagus. Lalu, Kakang? Sudah. Oh ya? Iya. Jadi tukang kebun di rumah Paduka Senopati Drapana. Wah, bukan main. Sebenarnya siasat kita ini mengada-ngada. Tapi kadangkala kita harus mempergunakan taktik yang kekanak-kanakan. Sebab siasat yang naif bisa saja menjadi senjata yang ampuh. Betul, Kakang. Apalagi kita berada di negeri orang. Kita mau menangkap Gardika dan Kendala tanpa menyakiti orang-orang Kahuripan. Ibarat mengail ikan, airnya tetap jernih. Nah, pekerjaan itu amat sukar. Untuk itulah kita mempergunakan siasat picisan. Tidak apa, Kakang. Apa saja saya mau melakukannya. Demi berhasilnya usaha Kakang. Tempat tinggal Punggawa Danutara, majikanmu itu yang mana? Yang menghadap ke timur, di seberang pendopo kuning. Wah, dekat dengan aku, majikanku, Senopati Drapana. Rumahnya di samping pendopo kuning itu. Bagus. Kita cukup berdekatan. Jadi bisa cepat kalau mengadakan hubungan. Iya. Mbok Katun, airnya sudah mendidih. Masukkan irisan walu itu semuanya. Baik, Mbok. Kau asalnya dari mana, Ika? Dari desa Turen, Mbok. Jauh juga ya. Iya. Bisa sampai di sini itu bagaimana? Suami saya dagangannya bangkrut. Lalu pergi ke Kahuripan untuk mencari pekerjaan. Tidak pulang-pulang. Lalu saya susul. Taunya sudah kawin lagi. Lalu, kenapa kau tidak pulang lagi ke Turen? Malu dan sakit hati, Mbok. Daripada pulang, lebih baik jadi apa saja di Kahuripan ini. Dan rupanya nasib saya beruntung. Bisa dapat pekerjaan di rumah tuanku, Punggawa Danutara ini, Mbok. Kau tidak nampak seperti orang desa. Wajahmu cantik. Kulitmu kuning, bersih. Seandainya pakaianmu tidak sejelek itu, lalu diganti dengan yang mahal, wah, pasti kau tidak akan kalah oleh putri-putri keraton. Ada-ada saja si Mbok ini. Berapa anakmu? Belum punya anak, Mbok. Oh ya? Sudah berapa lama kawin? 2 tahun. Kalau begitu, kau janda muda. Begitulah, Mbok. Berhenti dulu, Tarkun. Wah, baru nyapu separuh halaman, sudah berhenti, Pak Wirot. Alah, masih pagi. Waktu masih banyak. Sini, duduk-duduk. Omong-omong. Oh iya, Pak. Kau asal dari mana, Tarkun? Dari desa Kepanjen, Pak. Wah, jauh juga. Saya ini orang miskin, Pak Wirot. Tidak punya sawah. Kuli macul di sawah orang. Berat, Pak. Upahnya tidak sesuai dengan tenaga. Lalu saya coba-coba merantau ke Kahuripan ini. Ya, hitung-hitung cari pengalaman. Taunya jadi tukang kebun di rumah tuanku Senopati Drapana ini. Ya,
Kau masih muda, gagah dan tangkas. Lebih baik cari pekerjaan lain daripada tukang kebun seperti ini. Masa depanmu suram. Saya tidak punya pendidikan, Pak. Jadi prajurit keraton saja. Ya, nantilah, Pak. Pelan-pelan. Ya, majikan kita itu seorang senopati. Pasti dia bisa membantu untuk jadi prajurit keraton. Iya, Pak. Nanti saya akan menghadap kepadanya. Jangan keras-keras tertawanya, Harnum. Nanti didengar orang jadi curiga. Biar saja. Paling juga orang pikir kita ini Babu dan Jongos lagi pacaran. Bayangkan saja Kakang Brahma. Apa saya tidak geli? Nama saya jadi Ikam. Kakang ganti nama tidak? Ganti? Siapa nama Kakang? Tarkun. Aduh, kita sudah jadi orang keraton, Harnum. Meskipun kedudukan kita hanya sebagai Jongos dan Babu, tapi tempat tinggal kita di dalam kompleks keraton. Iya, Kakang. Ini suatu keuntungan bagi kita. Sebab kita bisa melihat secara langsung suasana dan seluk-beluk keraton Kahuripan ini. Nah, kita sudah bisa mulai mengadakan penyelidikan. Rumah pembesar mana yang penjagaannya paling menyolok? Sudah kok. Sudah. Kemarin sore, saya diajak jalan-jalan oleh Mbok Katun melihat keindahan kompleks keraton ini. Oh ya? Dan kesempatan itu saya gunakan untuk menyelidik. Dan hasilnya, memang ada satu rumah pembesar yang penjagaannya agak berbeda dengan rumah pembesar lainnya, Kang. Lalu? Saya tanyakan pada Mbok Katun, rumah siapa? Katanya rumah Paduka Demung Arya Wikalpa. Kita sudah menemukan titik terang. Nanti malam, kita coba mengintai rumah Demung Wikalpa itu. Baik, Kakang. Melakukan siasat penyamaran dengan melamar pekerjaan sebagai pembantu atau jongos seperti yang dilakukan oleh Brahma dan Harnum sebenarnya merupakan suatu taktik yang sudah usang dan picisan. Tapi yang usang dan yang picisan kadang-kadang bisa menjadi suatu siasat yang paling ampuh bila mana dipergunakan secara jitu. Itulah yang diharapkan oleh Brahma. Seperti apa yang dikatakannya, mengail ikan, ikannya dapat, airnya tetap jernih. Berhasil menangkap Gardika dan Kendala tanpa terjadi bentrokan dengan orang-orang Kahuripan. Itulah maksud Brahma. Sedang apa kau, Ikam? Melamun? Ingat pada suamimu? Ah, tidak, Mbok. Ingat pada rumahmu di desa Turan? Iya. Ingin pulang? Kangen? Ah, tidak. Lalu? Sedang membandingkan suasana keraton dengan desa Turen di waktu malam hari seperti ini. Ya tentu saja jauh berbeda, Kang. Sepinya sama, tapi keadaannya yang berbeda, Mbok. Maksudmu? Desa Turen dan keraton ini di waktu malam sama, sunyi. Yang terdengar hanya suara jengkrik seperti sekarang ini. Cuma di desa Turen ada tambahannya, yaitu suara kodok di sawah. Tentu saja, Kang. Di keraton kan tidak ada sawah. Iya, dan yang paling berbeda, di desa selain sunyi juga gelap, yang nampak bayangan lebatnya pepohonan. Kalau di sini, meskipun sunyi, tapi terang, banyak lampu, juga banyak gedung-gedung besar dan tinggi. Ngantuk. Ngantuk, Mbok? Iya, tidur ah. Iya, Mbok.
Nah, Simbo sudah masuk ke kamarnya. Sebentar lagi aku harus pergi ke dekat pendopo kuning, menjumpai Kakang Brahma. Sedang apa kau takut? Melamun sendirian di teras. Senang melihat lampu-lampu itu, Pak Wirot. Apa di desamu tidak ada lampu? Mana ada, Pak? Paling-paling lampu teplok kecil. Itu pun di dalam rumah, Pak. Jadi kalau di luaran ya gelap saja. Kalau bulan sedang terang ya terang. Kalau bulan tertutup awan ya gelap. Sudah gelap, sunyi lagi. Yang kedengaran hanya jengkruk dan kodok. Kebetulan saja sedang tidak ada pesta di pendopo kuning. Kalau ada, wah, ramai sekali tuh. Tarian, tembang, sandiwara, dan banyak lagi. Kadang-kadang sampai pagi. Yang nonton orang-orang dari mana, Pak? Kan pintu gerbang keraton kalau malam ditutup. Ya, warga komplek keraton ini saja. Kan banyak. Oh. Yang paling getol mengadakan pesta, Paduka Demung Arya Wikapa. Hampir setiap minggu mesti ada pesta di rumahnya. Mungkin kegemarannya bikin rame-rame ya, Pak ya? Memang betul, Gun. Demung Wikapa, seorang pembesar yang royal, senang poya-poya dan pelesiran. Dan itu sedang main perempuan. Itu sih sudah biasa, Pak Wirot. Pembesar keraton di mana-mana banyak selirnya kan? Ya, kalau dijadikan selir itu bagus. Tapi ini tidak. Lalu? Cuma untuk bersenang-senang saja. Kalau sudah bosan, dibuang. Wah, kejam amat. Ya, begitulah. Wah. Nah, Pak Wirot sudah ngantuk. Tidur saja, Pak. Kok tidak tidur? Belum ngantuk. Masih ingin ngadem di sini, Pak. Enak. Hawanya seger. Iyalah. Aku mau tidur duluan ya. Iya. Baik, Pak Wirot. Pak Wirot sudah masuk ke kamarnya. Sebentar lagi, aku harus pergi ke belakang pendopo kuning untuk menjumpai Harun. Nah, itu pendopo kuning. Aku harus menyelinap ke belakangnya. Mana Kakang Brahma? Katanya aku harus menjumpainya di belakang pendopo kuning ini. Kakang Brahma bikin kaget saja. Nah, ayo. Kita menyelidiki rumah Demung Wikalpa. Ya, Kau yang sudah tahu rumah Demung Wikalpa, jalan duluan. ya Kang. Ada penjaga. Mana? Itu. Sedang berjalan ke sini. Iya benar. Ayo, sembunyi. Satu regu pasukan keraton sedang mengadakan patroli keliling keraton. Ya, mereka sedang ronda malam. Ayo, jalan terus. Ya. Masih jauh? Tidak, itu di depan ada jalan belok ke kanan. Nah, di situ rumah Demung Wikalpa. Iya. Ada lagi. Ada apa? Regu penjaga. Iya benar, langkah kaki mereka sudah terdengar. Ayo sembunyi. Rajin benar pasukan keraton itu. Padahal tidak ada perang. Negeri sedang dalam keadaan aman. Tapi penjagaan terus digiatkan. Tapi tanpa ekspresi. Maksud Kakang? Mereka hanya sekedar menjalankan tugas rutin. Kau sendiri melihatnya. Mereka, para prajurit keraton itu, menjalankan tugasnya dengan santai. Barisannya tidak rapi, malah lebih nampak sebagai sebuah kelompok orang yang sedang berjalan mau nonton ledek. Iya, tidak kelihatan siap siaga atau tegang. Sebab negeri sedang dalam keadaan aman. Jadi mereka cuma menjalankan tugas rutin saja. Patroli keliling keraton. Kalau tidak ada perang, memang jenuh jadi prajurit itu. Tiap hari kerjaan cuma baris atau jaga. Baris jaga, baris jaga. Begitu tiap hari. Membosankan. Sudahlah. Ayo, jalan terus. Iya.
Itu Balai Rungsari. Rumah Demung Wikalpa? Yang mana? Di belakang Balai Rungsari itu. Ayo kita lihat. Ya. Itu rumah Demung Wikalpa. Bagus sekali rumahnya. Besar dan mentereng. Dijaga. Ya, dijaga ketat. Nampak sekali berbeda dengan rumah-rumah pembesar lainnya yang ada di dalam kompleks keraton ini. Yang rata-rata hanya dijaga oleh 3 atau 4 orang prajurit pengawal. Tapi rumah Demung Wikalpa itu dijaga oleh 10 orang prajurit. Perbedaan yang menyolok itu pasti ada apa-apanya. Yang kemungkinan besar menunjukkan bahwa disitulah Gardika dan Kendala bercokol. Di depan itu, penjaganya banyak. Coba kita lihat di bagian belakang. Apa dijaga atau tidak? Kalau tidak, kita bisa masuk lewat pintu belakang. Ya. Nah, itu ada penjaga. Belum sampai di bagian belakang. Baru sampai di bagian samping. Sudah ada penjaga. Gila. Pasti di sekeliling rumah itu dijaga. Inilah bagian belakang rumah Demung Wikalpa. Sama saja, Kang. Dijaga. Iya. Ayo, ke samping kiri. Sama juga, Kang. Dijaga. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya dijaga. Dengan melihat penjagaan yang menyolok itu, sudah jelas bagi kita yang merupakan suatu petunjuk bahwa Gardika dan Kendala benar-benar berada di rumah itu. Dan tentang siapa pembesar keraton yang memberi perlindungan kepada Gardika dan Kendala, ialah Demung Wikalpa. Lalu apa tindakan kita sekarang? Kita harus lebih meyakinkan dugaan kita. Untuk itu mau tidak mau, kita harus masuk ke rumah Demung Wikalpa. Lewat mana? Sekeliling dijaga dengan ketat. Rumah Demung Wikalpa itu sekelilingnya dipagar tembok, sehingga mirip seperti tembok benteng. Meskipun pagar tembok itu tidak tinggi, tapi untuk bisa melewatinya tidak mudah, sebab penjagaan terlalu kuat. Tapi untung, di sekitarnya terdapat banyak pohon-pohon yang besar dan rindang. Nah, dari atas pohon itu, kita bisa melompat ke dalam pagar tembok. Itu ada pohon sawo kecik, berdekatan dengan pagar tembok. Dari pohon sawo kecik itu saja, kita lompat ke dalam. Baik, ayo kita naik ke atas pohon sawo kecik itu. Kita sudah berada di atas pohon sawo kecik. Dari sini kita bisa dengan mudah melompati tembok pagar itu. Iya. Ya. Ya, sekarang kita sudah berada di dalam. Tidak ada penjaga? Ya, rupanya penjagaan dilakukan di luar tembok pagar saja. Sedangkan di dalam tidak. Apakah kita akan memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah Demung Wikalpa ini? Ya. Wah, lama, Kang. Sebab rumah Demung Wikalpa ini besar dan luas. Pasti ruangannya banyak. Dan juga siapa sangka ada penghuninya yang belum tidur. Bisa repot kita. Tentu saja tidak semua ruangan diperiksa, Harnun. Masa kamar-kamar emban juga harus diperiksa? Ya tidak, Kang. Kau sebagai seorang wanita bangsawan yang tinggal di dalam lingkungan keraton, tentu sudah kenal betul seluk-beluk tata rumah tinggal para bangsawan pembesar keraton. Nah, yang mana kamar tidur, mana ruangan tengah, mana ruangan makan, dan mana ruang tamu dan sebagainya, tentu kau sudah bisa mengira-ngira, bukan? Ya. Ayo, kita mulai. Semua ruangan di rumah Demung Wikalpa itu sudah kita jelajahi. Gardika dan Kendala tidak ada. Yang ada cuma Demung Wikalpa sedang ngorok di kamarnya. Sebentar, Harnum. Ada apa? Ternyata rumah Demung Wikalpa ini terdiri dari 2 bangunan. Yang satu bangunan besar, dan itu rupanya rumah inti, dan sudah kita periksa tadi. Sedang yang satunya lagi, bangunan agak kecil dari bangunan inti. Yang itu, yang berada di samping agak ke belakang? Ya, benar. Mungkin itu tempat tinggal sana kerabat Demung Wikalpa.
adiknya, pamannya, saudaranya, dan lainnya. Bahkan mungkin disitulah Gardika dan Kendala tinggal. Ya, benar Kakang. Rumah itu mungkin untuk tempat tinggal tamu-tamu terhormat. Ayo kita periksa. Ya. Lola! Kau Gardika? Ada apa kau ini? Dari tadi duduk termenung di ruangan tengah ini. Kalau tidak duduk, berjalan mundar-mandir mengitari ruangan. Aku tadi sudah masuk ke kamar, tapi tidak bisa tidur. Sama. Aku juga tidak bisa tidur. Perasaanku resah banget, hatiku berdebar-debar. Akan ada apa ya? Kau terlalu memikirkan si Brahma. Ya, mungkin juga. Tidak mungkin dia bisa masuk ke sini. Pintu gerbang keraton kalau malam hari ditutup. Di dalam komplek keraton, regu-regu penjaga setiap saat keliling, patroli, dan rumah kita ini dijaga ketat. Mustahil Brahma dan Harnum bisa menembus penjagaan yang kuat itu. Sudahlah, daripada bingung, lebih baik minum. Apa itu? Arak. Arak. Arak asli buatan Tiongkok. Arak Tiongkok kok bisa sampai ke sini? Kau ini bodoh. Majapahit adalah kerajaan besar. Diakui oleh dunia luar. Sering mengadakan hubungan dengan kerajaan Tiongkok. Raja Majapahit sering mengirim utusan kepada Raja Tiongkok. Begitu pula Raja Tiongkok sering mengirim utusan ke Majapahit. Boleh dikata ada hubungan yang erat antara Majapahit dengan kerajaan Tiongkok. Pantas ada arak buatan Tiongkok di sini. Kerajaan Kahuripan ini bawahan Majapahit. Tentunya kecipratan juga. Ikut menikmati barang-barang kiriman dari Tiongkok. Kau sendiri dapat dari mana? Dari Demung Wikalpa. Oh. Ayo, kita minum arak. Nanti bisa tidur enak. Tolong tuan-tuan, saya haus. Minta arak. Hah? Ada suara perempuan di luar. Siapa dia? Hantu. Kau ini ada-ada saja. Hantu apaan? Tengah malam, tiba-tiba ada suara perempuan di luar. Siapa lagi kalau bukan hantu? Buka pintunya tuan. Saya haus. Minta arak. Nah, tengah malam begini, mana ada perempuan keraton Gentayangan? Siapa kau? Dewi Harnum. Dewi Harnum. Harnum? Harnum. Mana Brahma? Ini, masuk Kakang Brahma. Brahma. Apa kabar, para penjahat? Betepah. Hei, mau kemana kau? Kendala? Ini Tutup pintunya Harnum dan jaga baik-baik. Baik, Kakang. Brahma dan Harnum berhasil masuk ke dalam rumah Demung Wikalpa tanpa diketahui oleh para penjaga. Dan betapa terkejutnya Gardika dan Kendala yang merasa aman bahwa tidak mungkin Brahma bisa menembus penjagaan keraton. Tiba-tiba Brahma dan Harnum sudah berdiri di hadapan mereka. Apakah Gardika dan Kendala akan menyerah begitu saja? Apakah Brahma mampu meringkus Gardika dan Kendala tanpa menimbulkan keributan? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop.